Selamat datang di kelas Bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja kita pelajari bagaimana struktur teks laporan hasil observasi. Yang pertama, ada pernyataan umum. Yang kedua, ada deskripsi bagian. Yang ketiga, ada deskripsi manfaat. Pernyataan umum itu merupakan bagian pendahuluan. Isinya informasi umum seperti nama dari objek itu, kelas dari objek itu, waktu. Misalnya kalau objeknya itu merupakan bangunan, kapan dibangun. Lalu observasi atau hal apa saja yang bisa diamati dari objek itu. Lalu di mana objek itu lokasinya, dan tambahan lain yang bersifat umum. Yang kedua, deskripsi bagian. Nah, ini merupakan isi dari teks laporan observasi. Apa itu? Perincian dan inti dari observasi yang dilakukan. Nah, biasanya dia berisi klasifikasi yang bersifat teknis dan deskripsi objek yang lebih spesifik. Apa maksudnya? Misalnya, kalau teks wayang kemarin itu dibedakan dalam beberapa jenis, lalu dijelaskanlah secara detail jenis-jenis dari wayang itu. Lalu misalnya bagiannya, kalau dia berupa wayang orang, mungkin nanti ada penjelasan bagian badan, bagian kaki, atau bagian kepala, atau bagian-bagian lain dari objek yang sedang diamati. Dan yang terakhir, deskripsi manfaat. Jadi setelah menjelaskan nama dari objek yang kita amati, kapan atau waktu dibuat dari objek yang kita amati, lokasi dari objek yang kita amati, lalu kita jelaskan ciri-cirinya sehingga orang bisa mengenali objek itu, barulah kita jelaskan manfaat dan fungsi objek tersebut dalam kehidupan. Nah, begitulah struktur teks laporan hasil observasi. Untuk selanjutnya, agar pemahaman kita lebih mendalam tentang struktur teks ini, kita lihat struktur wayang dari video pembelajaran sebelumnya. Nah, pertama, jangan lupa mencantumkan judul, karena teks yang baik wajib memiliki judul. Lalu, seperti yang sudah dijelaskan tadi, struktur yang pertama merupakan pernyataan umum. Nah, mana dari teks wayang ini yang merupakan pernyataan umum? Itu terdapat pada paragraf pertama. Mari kita telaah. Wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. UNESCO, lembaga yang mengurusi kebudayaan dari PBB, pada 7 November 2003 menetapkan wayang sebagai pertunjukan bayangan boneka tersohor berasal dari Indonesia. Wayang merupakan warisan mahakarya dunia yang tidak ternilai dalam seni bertutur atau Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity. Nah, tadi sudah kita pahami bahwa pernyataan umum ini berisi informasi umum. Nah, di sini dijelaskanlah pengertian dari wayang. Apa wayang itu? Nah, seperti itu. Jawaban dari pertanyaan apa bisa dijawab dalam pernyataan umum. Lalu, ternyata ada lembaga yang mengurusi kebudayaan atau spesifiknya yang menetapkan wayang sebagai pertunjukan bayangan boneka tersohor. Itu ada UNESCO. Jadi informasi-informasi umum dari benda atau objek yang kita amati itu kita paparkan, kita jelaskan dalam pernyataan umum. Selanjutnya ada deskripsi bagian.
Dalam teks wayang, deskripsi bagian ini terdapat pada paragraf kedua sampai pada paragraf kedua terakhir dalam teks wayang. Nah, coba perhatikan paragraf kedua ini. Isi dari deskripsi bagian berarti dia akan menjelaskan secara rinci atau detail dari wayang itu. Para wali songo, penyebar agama Islam di Jawa, sudah membagi wayang menjadi 3. Nah, itu tadi maksudnya. Selain kita menjelaskan bagian-bagian spesifik dari benda yang kita amati, kita juga bisa membagi wayang itu berdasarkan lokasinya. Jadi di sini kalau wayang kulit itu ada di timur, wayang wong atau wayang orang itu di Jawa Tengah, sedangkan wayang golek atau wayang boneka di Jawa Barat. Nah, seperti itulah deskripsi bagian. Lalu deskripsi bagian selanjutnya menjelaskan apa? Ternyata dilihat dari umur dan gaya pertunjukan. Selanjutnya, wayang wong yang diperankan oleh orang. Jadi ciri-ciri. Jadi kalau misalnya wayang kulit itu bisa dilihat dari umur dan gaya pertunjukan, pembagiannya seperti apa. Wayang wong yang diperankan oleh orang, nah itu seperti apa. Selanjutnya, ada juga jenis wayang lain katanya yang dipertunjukkan dengan boneka kayu. Nah itu seperti apa detailnya? Nah dijelaskan dalam deskripsi bagian. Selanjutnya ada perkembangan terbaru, kreasi terbaru, wayang suket. Apa ini? Dijelaskan juga ciri-cirinya dalam deskripsi bagian. Terakhir dalam deskripsi bagian sampai kepada versi modern yang dijelaskan, yaitu motekar atau wayang plastik. Nah dijelaskan pula secara detail wayang motekar ini. Dan yang terakhir dari struktur teks laporan hasil observasi adalah deskripsi manfaat. Semua jenis wayang di atas merupakan wujud ekspresi kebudayaan yang dapat dimanfaatkan. Karena tentu setiap kita mengamati suatu hal, mengamati objek, benda yang ada di lingkungan kita, kita harus bisa mengambil manfaat fungsi dari objek itu agar kita mendapatkan manfaat pula dari pengamatan yang bisa kita observasi. Pada pertemuan kali ini, kita juga akan memahami bagaimana ya kebahasaan teks laporan hasil observasi. Nah, di sini ada 4 hal yang bisa kita analisis dari kebahasaan teks laporan hasil observasi. Namun, pada pertemuan kali ini kita akan membahas 2. Yang pertama kata dan frasa nomina, yang kedua kata dan frasa verba. Yuk, simak baik-baik penjelasan berikut. Kata dan frasa nomina. Apa itu nomina? Nomina itu adalah benda, kata benda. Nah, pada pertemuan sebelumnya, di video sebelumnya, itu kita sudah membahas kata itu apa dan frasa itu apa. Silakan dilihat lagi pada video sebelumnya jika kalian masih belum paham apa itu kata dan apa itu frasa. Baik, sekarang kita akan jelaskan dengan contoh saja. Kata benda ada wayang, sedangkan frasa benda wayang orang. Nah, ingat kan kemarin kata itu apa, frasa itu apa? Iya, kata itu satu bentuk, satu makna. Jadi dia wayang, satu bentuk, objeknya masih satu, maknanya masih satu. Sedangkan kalau frasa, bentuknya itu sudah 2. Bentuk yang 2 itu seperti apa? Sudah ada 2 kata atau lebih, tapi dia masih merujuk pada satu benda, masih satu makna. Wayang orang, walaupun dia 2 kata, tetap objeknya masih satu. Nah, itulah frasa. Lalu contoh yang kedua, orang. Orang satu kata, satu makna. Kalau frasa, dia 2
kata, tapi masih merujuk pada satu benda. Nah, kalau di sini ternyata sudah lebih dari 2 kata. Wayang yang diperankan orang. Lihat, perhatikan kata yang diberi warna merah, yaitu yang. Wayang yang diperankan orang. Karena ada kata yang di sini, yang diperankan orang, ini merupakan keterangan dari wayangnya. Jadi wayang yang diperankan orang itu masih satu objek, satu benda. Oleh karena itu, dia tergolong ke dalam frasa benda. Lalu begitu juga dengan boneka. Boneka itu kata, tapi kalau sudah boneka kayu, itu adalah frasa. Selanjutnya kayu. Kalau wayang yang menggunakan boneka kayu, berarti sudah frasa. Karena wayang yang mana? Nah, penjelasannya wayang yang menggunakan boneka kayu. Tapi walaupun dia sudah lebih dari 2 kata, maknanya masih satu, bendanya masih satu. Ingat ya, frasa walaupun dia lebih dari 2 kata, tapi maknanya masih satu dan objeknya masih satu. Dan ingat, tidak ada pekerjaan di dalamnya. Jadi si benda tidak bekerja, tidak melakukan sesuatu. Semoga kalian semua paham dengan penjelasan ini. Terakhir, ayo simak baik-baik kata dan frasa verba. Ingat, verba itu kata kerja. Jadi kalau verba kata kerja, dia hanya ada satu bentuk, satu makna. Membagi itu adalah pekerjaan. Sedangkan kalau frasanya seperti apa? Telah membagi. Jadi ada keterangan sebelum kata kerjanya. Sehingga apa? Terbentuklah 2 kata, tapi maknanya itu lebih jelas. Telah membagi. Berarti sudah nih, sudah ada pembagiannya. Nah, kalau belum dibagi, berarti baru rencana akan dibagi. Dimainkan, tidak dimainkan. Nah, bisa dilihat kan perbedaannya? Kata kerja atau verba itu satu bentuknya. Frasa kerja, dia sudah 2 bentuk atau 2 kata atau lebih yang masih punya satu makna. Maknanya apa? Verba itu maknanya pekerjaan. Sekian penjelasan pada pertemuan kali ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas ciri kebahasaan dari teks laporan hasil observasi yang berupa afiksasi, kalimat simpleks, dan kalimat kompleks. Kalau dirasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like. Boleh dikomentari kalau ada yang ingin ditanyakan. Dan jangan lupa subscribe atau berlangganan dengan YouTube ini, channel ini. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.